Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Dalam hadis, dalam ayat Al-Quran itu hanya dihukumi mulut saja. Kalau tangan enggak. Tangan sudah mewakili mulut kita gitu. Nah, maka pastikan tidak ada yang tertolimi, tidak ada yang tersakiti, tidak menghujat orang lain. Apalagi sekarang kan, mohon maaf, sampai mengadu domba antar kaum muslimin, bahkan para ulama dan dakwah, naudzubillah gitu kan. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabus syarri wa ala alihi al-tahari wa ashabil akhyari birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Al-Baja TV, bagaimana suasana Ramadan kita di hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan yang sehat walafiat dan semakin semangat menjalankan aktivitas wajibnya maupun sunnahnya sepanjang bulan suci Ramadan. Seperti biasa dalam program Al-Baja TV kami hadir dalam bincang spesial Ramadan. Dan hari ini kami ingin menyapa co-host yang selalu ceria dengan kita semuanya, ada Ustadz Rosyad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita ada Ustadz Muhammad Hibri, BSCME. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Kalau dipanggilnya nih Ustadz Muhammad atau Ustadz Hibri? Ustadz Hibri aja. Ustadz Hibri aja. Kabar keluarga sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Gimana nih rasanya Ramadan? Alhamdulillah, ya momen-momen yang luar biasa ya. Karena di tahun ini Ya. yang dulunya kita Ramadan berdua, sekarang bertiga. Oh, Masya Allah. Nanti tahun depan berempat. Alhamdulillah. Harapannya tinggi. Harapannya bertambah. Ya, kalau sebelah kami ini ada Ustadz Rizky Fadila BSC MH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Kalau dipanggilnya Ustadz apa nih? Rizky saja. Ustadz Rizky saja. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Nih kalau kita bicara lagi Ustadz, tadi yang antum sampaikan keder. Nah, terkadang di antara kita juga ini, ya mohon maaf, kehidupan dan kesehariannya, apalagi sepanjang bulan suci Ramadan, menunggu waktu berbuka itu, ayo aja lihat media sosial, ayo scroll ini, scroll, ya TikTok, ya Facebook, ya YouTube, ayo aja sampai akhirnya azan zuhur terlewat. Nah, kira-kira di tema hari ini apa yang antum mau tanyakan? Kita akan bertanya ke Ustadz Rizky, seberapa penting sih menggunakan media sosial itu? Cocok. Seberapa penting itu? Baik, kalau dari kami sih dilihat dulu ya pemakainya gitu. Setiap dari kita kan punya hajat masing-masing dan berbeda-beda. Ada yang hanya penikmat media sosial saja, ada yang memang kesehariannya aktivitasnya bekerja di media sosial gitu, seperti konten kreator, kemudian teknisi dan lain sebagainya. Berarti kan kalau penikmat saja ya berarti dilihat kebutuhannya secukupnya gitu. Tapi kalau memang kerjanya setiap hari di situ ya memang tinggal lihat waktu jam kerjanya saja gitu kan. Jam kerja dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore gitu, seperti itu. Ya tentunya tidak menghabiskan waktu sampai 24 jam media sosial, kebanyakan seperti itu. Jadi dilihat dari kebutuhannya sih. Dari setiap orang gitu, bagaimana kebutuhan dia gitu. Baik, Masya Allah. Kalau Ustadz Hibri, kita melihat bahwa ya kadang bagi orang mengatakan, tadi sampaikan beliau, konten kreator. Ya, yang mana dia ini dengan adanya media sosial, dia bisa menghidupkan keluarganya, dia bisa boleh bilang meningkatkan ekonominya begitu. Nah, kepentingan tadi dengan adanya media sosial ini seperti apa, Sob? Baik, kalau kita berbicara dengan media sosial itu kan media sosial itu diberikan alat ya. Alat. Jadi orang yang bekerja pasti butuh dengan alat. Makanya kalau kita menggunakan media sosial itu ada kemungkinan menjadi sangat-sangat penting, ada
kemungkinan tidak penting sama sekali. Tidak penting sama sekali. Sesuai kebutuhan berarti Ustaz. Sesuai kebutuhan. Kalau misalnya tadi kita berbicara tentang orang yang bekerja di media sosial. Di media sosial. Berarti kan dia harus berkecimpung atau menguasai alatnya tersebut. Kalau nggak ada alatnya nggak kerja dong. Maka media sosial baginya adalah sangat penting. Sangat penting. Cuma bagaimana nanti kita menggunakan media sosial itu, meskipun dia untuk bekerja, pekerjaan yang seperti apa? Kalau pekerjaannya misalnya ya taruhlah media sosial untuk bikin hoax, ya kan, untuk mengadu domba atau sebagai buzzer yang tentunya tidak etis seperti itu, maka hukumnya kembali pada hukum keharamannya, karena kan nggak boleh gitu. Tapi misalnya untuk dakwah, ya seperti Al-Baja TV ini misalnya, maka bermedia sosial itu wajib karena untuk menyebarkan dakwah. Ya, karena kalau sekarang dakwah tidak menggunakan media sosial tertinggal, tidak tersampaikan, gitu kan. Apalagi sekarang semuanya serba terhubung dengan internet, ya kan, dari mulai TV-nya, dari mulai handphonenya dan sebagainya itu tersambung dengan internet. Dan adanya media sosial membantu kita untuk berdakwah, ya kan, menyampaikan dakwah ini kepada halayak umum, seperti itu. Baik, Masya Allah. Ini kita, Ustaz Rosyad, menarik tadi kalau beliau menyampaikan hukum. Nah, ini secara sudut pandang syariat. Adanya media sosial ini, Ustaz Rizky, seperti apa? Baik, menurut kalau dilihat dari kacamata syariat itu kan hukum media sosial sebenarnya tidak ada nas secara khusus baik dalam Al-Quran atau hadis. Tidak ada nas. Tidak ada nas secara sharih langsung jelas menyinggung perihal media sosial. Namun di sana ada kaidah fikih, ya kan, sebutkan bahwa al-asl fil ahkami al-ibaha gitu, atau disebutkan juga di dalam kaidah lain lil wasail hukmul maqasid gitu. Jadi segala sesuatu asalnya adalah mubah gitu. Hatta ya dulu dalil ala tahrim, sampai menunjukkan ada satu dalil yang menunjukkan hal tersebut itu haram gitu. Jadi media sosial ini sebenarnya hukumnya adalah mubah. Jadi mubah itu gimana sih pengertiannya, yaitu kalau kita kerjakan maka tidak mendapatkan apa-apa, kalau kita tinggalkan tidak mendapat apa-apa juga gitu. Nah, tapi berangkat dari yang mubah ini ternyata bisa juga disesuaikan sesuai pemakaiannya. Kadang bisa juga menjadi hukumnya wajib, kadang bisa menjadi sunnah, kadang bahkan bisa menjadi haram. Bisa turun. Jadi makanya lil wasail hukmul maqasid. Jadi kan wasilah ini media kan sebagai wasilah perantara saja untuk menyampaikan dakwah, kebaikan apa. Jadi wasilah ini tergantung hukumnya, tergantung maksudnya apa gitu. Kalau maksudnya kebaikan, jadi baik juga gitu kan. Asalkan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Seperti itu. Baik, Ustaz Hibri, ada tambahan? Ya, syariah itu memandang media sosial ya sama seperti membutuhkan pada untuk menyebarkan dakwah itu. Misalnya kalau syariah memandang itu pada hukum asalnya benar adalah mubah ya, cuma tergantung pemakaian. Nah, kebanyakan kalau kita menggunakan media sosial itu untuk apa? Nah, ya kan, kalau tujuannya untuk bersilaturahmi nih, ya kan, bikin grup, ada ini misalnya tujuannya untuk silaturahmi, terutama keluarga-keluarga kita yang ada di luar kota, yang kita nggak bisa datang ke rumahnya, pasti kan membutuhkan media sosial. Kalau situ syariah sangat mendukung, sangat mendukung untuk menggunakan media sosial gitu kan, karena ya itu sangat-sangat membantu untuk menyambung tali silaturahmi. Tapi kalau tujuannya untuk sesuatu yang misalnya justru untuk menjauhkan ya, untuk memecah belah, ya inilah syariah memandangnya sebagai ada pembatasan seperti itu. Makanya ada kaidah tadi yang disebutkan oleh Ustaz Rizky. Untuk wasilah itu hukumnya apa yang dimaksudkan, tujuannya buat apa ini? Seperti baik, berbicara media sosial, Masya Allah ya, kita di zaman otomatis ya, betul. Teringat yang sering disampaikan oleh Buya ya, Buya kan sekarang menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah. Kalau menggunakan sound hanya berapa ratus, kalau menggunakan YouTube bisa berapa juta ya, atau berapa triliun. Nah, tentu kan ini kayaknya ladang pahala. Kalau tadi bicara Ustaz Rizky dan seterusnya, tentu kita harus bicara rambu-rambunya gimana nih Ustaz Rizky? Apakah ada hal-hal yang berapa yang harus kita lakukan? Baik, sebenarnya di sana itu ada rambu-rambu yang perlu kita perhatikan di dalam memakai media sosial itu.
Karena kita pernah mendengar dari Al-Habib Abu Bakar Al-Addi itu bahwasanya HP yang kita pakai adalah baridu syaitan, sebagai apa? Posnya setan gitu. Karena sangat mudah sekali kita bermaksiat, melanggar Allah dengan HP itu, karena media sosial banyak sekali di situ, ada YouTube, ada Twitter, ada TikTok dan lain sebagainya gitu, seperti itu. Sehingga sekali kita buka tidak bisa kita halangi itu, kita nggak mau melihat hal yang tidak layak itu. Secara otomatis kita tidak bisa menghalangi itu, pasti muncul gitu yang seperti itu. Maka harus ada hal-hal rambu-rambu yang perlu kita siapkan, kita kuatkan dalam diri kita. Salah satu yang pertama adalah kita pastikan kita memakai media sosial bukan untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Apa? Karena al-ainu tazni, mata itu ternyata bisa berzina juga. Bukan hanya zina itu hubungan dan lawan jenis saja, bukan. Mata bisa membuat zina. Kapan? Saat kita melihat aurat lawan jenis yang bukan yang halal bagi kita gitu. Kemudian rambu-rambu yang kedua juga mungkin pastikan di saat kita memakai media sosial tidak ada yang terzalimi gitu. Mohon maaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucap dari lisan kita ini ternyata akan dicatat, bertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan gitu. Dan mohon maaf, lisan ini tulisan yang kita ketik di tangan kita di media sosial, komen-komen sebagai netizen baik di YouTube, di TikTok dan sebagainya, itu sudah mewakili mulut kita gitu loh. Maka jangan sampai kita tidak menjaga tangan kita. Dalam hadis, dalam ayat Al-Quran itu hanya dihukumi mulut saja. Kalau tangan enggak. Tangan sudah mewakili mulut kita gitu. Nah, maka pastikan tidak ada yang terzalimi, tidak ada yang tersakiti, tidak menghujat orang lain. Apalagi sekarang kan, mohon maaf, sampai mengadu domba antar kaum muslimin, bahkan para ulama dari dakwah, naudzubillah gitu kan. Kemudian yang ketiga apa? Mungkin yang dua saja. Tapi menarik lagi, menariknya adalah kalau lagi saya teringat nih, yang terakhir adalah memakai media sosial dengan secukupnya saja. Nah, yang sudah disampaikan Ustaz Ibri di awal itu, memakai media sosial dengan secukupnya, sesuai kebutuhannya gitu kan. Jangan sampai kita berlarut-larut sampai 24 jam atau bahkan 12 jam lebih dari jam kerja kita itu setiap hari hanya scroll, nggak ada kerjaan gitu, kita habiskan waktunya untuk media sosial. Itu kita secukupnya saja, tidak berlebihan gitu, seperti itu. Dan ini menarik, ketika ini media sebagai alat, kalau di zaman Rasulullah atau di zaman para sahabat, di zaman-zaman terdahulu itu medianya apa? Baik, sampai kita bisa mengenal syariat sampai dengan saat ini. Sebenarnya zaman sekarang kan zaman yang serba otomatis, yang zaman modern, ada internet, ada media yang baru, YouTube. Sebenarnya zaman dahulu juga ada sih alat-alat menyampaikan informasi menyampaikan informasi seperti halnya bagaimana syair-syair yang dilantunkan para sahabat Nabi untuk menyanjung, bahkan sebelum datangnya sahabat Nabi ada syair-syair orang-orang jahiliyah yang mereka menyanjung kabilah-kabilahnya, sehingga syair pada waktu itu sebagai media untuk menyampaikan informasi, untuk menggaungkan kabilahnya, sehingga dengan syair itu bisa menguatkan anggota-anggota kabilah di saat perang gitu kan. Bahkan syair Hasan bin Thabit sangat terkenal lah, banyak mungkin netizen yang tahu yang menyanjung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para ulama sangat banyak berkontribusi di media-media mereka, tapi media bukan YouTube. Media mereka para ulama itu kitab-kitab mereka. Karena pada saat itu belum ada YouTube gitu. Mungkin kalau sudah ada YouTube, para ulama kita zaman dahulu sudah kontribusi masuk buat konten-konten terbaik mereka gitu. Kalau hidup zaman sekarang kayaknya Imam Ghazali paling banyak mengeluarkan konten-konten terbaik dan followernya paling banyak. Baik, dari Ustaz Hibri, kalau kita melihat bahwa ini rambu-rambu etika, kemudian juga kehati-hatian. Pertanyaannya adalah, ketika ini adalah sebuah rambu-rambu, sekarang kita kenalnya dengan netizen. Itu kan kadang netizen itu ada peribahasa mengatakan yang maha benar dengan segala komennya. Jadi kalau dia komen merasa benar aja. Nah, ini sebenarnya rambu-rambunya seperti apa sih? Baik. Sedikit menambahkan tadi untuk rambu-rambu ini, media sosial kan adalah sebagai sarana untuk menyebarkan mana yang benar dan mana yang tidak benar, itu ada di situ. Makanya kita sebagai pengguna media sosial yang bijak harus menggunakan sistem tabayun.
Ketika kita mendengarkan suatu berita, khususnya misalnya ada yang mengatakan ulama fulan begini, kita jangan langsung percaya itu. Harus benar-benar tabayun. Apalagi seorang ulama. Apalagi seorang ulama, waduh, dagingnya ulama itu beracun. Hati-hati gitu kan. Dan sekarang yang kita saksikan, atau yang kita lihat, begitu mudahnya orang untuk berkomentar negatif kepada salah satu ustadz atau kiai atau habaib misalnya, ya seperti itu. Itu kan tidak tabayun. Nah, maka tabayun itu sangat penting di dalam bermedia sosial agar kita tidak jatuh kepada suudzon seperti itu kan. Makanya harus ada memang kita menjadi orang yang bijak ketika mendengarkan khobar. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan ja'akum fasikun binaba'id fatabayanu. Jika ada orang datang dengan satu kabar berita orang fasik, orang fasik, jangan langsung percaya, tapi tabayun dulu, periksa beritanya benar apa tidak. Nah, seperti itu. Nah, gini sih. Baik, masya Allah. Luar biasa ya, Bi. Betul banget. Kayak di akhir-akhir ini jangan sampai salah ya bermedia. Karena terkadang kita yang menariknya tadi tentang kisah seorang sahabat Sayyidina Hasan bin Sabit yang awalnya kan dibayar untuk mencaci maki Rasulullah. Yang awalnya itu dibayar untuk menghina dengan syair yang kepandaiannya ada di beliau. Yang ada di beliau. Nah, ini menjadi perhatian buat kita bahwasanya segala sesuatu itu bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi buruk, tergantung kita bisa membawanya. Nah, ini kita menarik lagi kalau zaman saat ini nih, kita ke Ustadz Hibri lagi nih. Ya, karena menariknya adalah bahwa ketika di zaman seperti saat ini segala sesuatunya ketergantungan, kalau boleh dibilang ketergantungan dengan media sosial. Orang saat ini nggak bawa duit itu biasa aja sih, nggak terlalu. Betul. Tapi ketika ketinggalan handphone itu sampai balik lagi handphone ketinggalan. Nah, ketika ini diposisikan dalam keluarga, nah keluarga ini sebenarnya di dalam media sosial ini harusnya seperti apa sih? Baik, nah keluarga ya, kita berbicara tentang keluarga, berarti kan kehidupan nyata. Kehidupan yang nyata. Karena di media sosial sekarang kita akui, kita tidak bisa terlepas dari media sosial daripada handphone kita, gitu kan. Cuma bagaimana tadi kita berbicara di awal, handphone itu adalah alat, jangan sampai kita dikendalikan oleh alat. Gitu kan. Kita yang mengendalikan alat tersebut. Nah, cuma bagaimana, kenapa orang itu bisa kecanduan media sosial, screen time-nya itu terlalu banyak sehingga menimbulkan keresahan kalau tidak membawa HP. Karena itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan kita tidak mau lepas dengan media kita, dengan handphone kita. Padahal itu bisa diatasi. Diatasi, misalnya kita mengkhususkan waktu-waktu tertentu tidak ada media sosial atau tidak ada handphone, misalnya di waktu makan malam, sebelum istirahat, di hari libur, kita gunakan waktu-waktu itu untuk kita berinteraksi langsung dengan keluarga. Ya kan? Coba kapan terakhir kali kita mengajak pasangan kita ngobrol, natap langsung kepada matanya, ngobrol langsung, bercanda. Karena kan yang sekarang mungkin kita hanya menjadi keluarga yang connected. Bukan keluarga yang prison, hanya terhubung, terhubung melalui media sosial. Wifi-nya kalau ada aja, terhubung, kita bisa berkomunikasi melalui handphone saja. Ada di mana, Bang? Oh, saya di sini. Tapi ketika di rumah, ada nggak sih komunikasi yang secara langsung? Gitu? Bahkan mungkin anak kita ketika ngomong, "Pak, ini lo lihat," papanya cuma bilang, "Iya, Nak," gitu aja, sambil megang handphone-nya. Nah, ini kan menjadikan keluarga yang kurang nuansa kehadiran keluarga itu menjadi kurang. Itu bisa diatur, bisa ini karena itu alat, kita yang mengendalikan alat. Sekarang kan ada ya teknologi canggih. Jadi melawan teknologi dengan teknologi mah ada di situ, ada pembatasan. Ada screen time, ini waktunya ini, ada pengingat semuanya. Tinggal bagaimana diri kita membiasakan untuk itu. Baik, masya Allah. Luar biasa ya. Iya, dan ini juga tadi yang beliau sampaikan, ada pengingat. Ada pengingat. Ada waktu untuk tidak terlalu
terus-terus dalam bermedia sosial yang nggak ada baiknya. Dan terutama kita juga diingetin bahwa jangan kemana-mana, tetap di Bincang Spesial Ramadan. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Sahabat Al-Badi TV masih bersama dengan kami dalam program Bincang Spesial Ramadan yang kita hari ini ya masih bersama dengan Ustadz Muhammad Hibri BSc ME dan juga bersama dengan Ustadz Rizky Fadilah BSc MH. Masya Allah. Ini Ustadz Rosyad nih, kalau tadi yang beliau sampaikan ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Hibri, kehadiran dirasakan oleh keluarga. Iya, jadi kadang itu suaminya di sini, istrinya di sini, tapi kayak nggak ada tuh. Iya, nggak ada ruhnya, nggak ada kehidupan. Nggak ada kerasanya tuh. Nah, ini kita mau tanya sama Ustadz Rizky nih, bahwa ya tidak bisa dipungkiri kalau para guru-guru kita, bahkan Buya seringkali mengulas dan mengungkapkan kalau banjir itu jangan panik. Nah, kita ini berada di media sosial atau di zaman yang sekarang ini ya banjirnya adalah banjir media sosial. Ada yang banjir dengan TikTok-nya, ada yang banjir dengan Facebook-nya, ada yang banjir. Sehingga ini kita ingin gimana nih adanya keluarga, kehadiran keluarga, terutama Gen Alpha, ya Allah. Anak-anak kita ini yang harusnya mereka kenal dengan doa. Bahkan ada seorang sahabat yang di zaman Nabi itu, yang masih kecil ya, boleh dibilang. Tapi Anas bin Malik ya. Nah, itu begitu sangat mahabbah, cinta. Bahkan sampai malu ketemu lagi sama Rasulullah karena melakukan satu hal. Nah, ini gimana nih Ustaz Rizky dengan kehadiran keluarga itu sangat penting di era yang seperti saat ini. Baik, menyinggung dari awal tadi pentingnya keluarga hadir ya. Ya dirasakan oleh seorang anak. Jadi jadilah orang tua, mari kita jadi orang tua, Bapak Ibu yang dirasa kehadirannya oleh anak-anak kita. Seorang suami dirasakan kehadirannya oleh seorang istri. Istri pun begitu, dia rasakan kehadirannya oleh seorang suami. Sehingga anak merasa benar-benar terdidik, merasa nyaman. Jadi mereka tidak merasa nyaman dengan medsos mereka, justru lebih nyaman dengan orang tua mereka, dengan ayah bunda mereka. Di saat mereka ada di rumah, mereka respon langsung dengan anak mereka gitu. Mereka juga memberikan apresiasi. Ibarat mereka kalau di saat main medsos itu mereka mendapatkan apresiasi likes gitu. Komen. Sekarang yang memberikan like dan komen di rumah kita adalah kita sendiri, orang tua kita gitu. Seberapa banyak kita memberikan like dan komen indah untuk anaknya sehingga anaknya puas gitu kan. Jadi kemudian setelah di saat anak-anak kita itu getol dengan medianya. Nah, jangan sampai kita melepas begitu saja. Tidak bisa kita langsung, nah kamu nggak boleh pakai HP. Udah HP taruh, berontak dia pasti begitu. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua menyertai mereka. Sehingga seperti yang disampaikan Ustadz Hibri, media kita yang mengendalikan, bukan media mengendalikan kita dan keluarga kita. Kita mengendalikan. Ayo, kita di saat di rumah jangan sampai kita sibuk dengan media kita. Kita perhatikan anak kita. Menyertai mereka di saat mereka memakai media sosial, kita yang bimbing. Ayo nak, ini buka aplikasi Al-Quran, konten-konten edukasi yang baik, para ulama, pesantren, dan lain sebagainya. Jadi orang tua yang menuntun, bukan menuntut. Menuntun selalu, terus dituntun. Walaupun sampai bermain media sosial pun kita tuntun gitu tuh. Jangan sampai kita tuntun hanya ke mall saja gitu. Kita tuntun di saat media sosial juga agar selamat gitu. Kemudian ya kita gunakan media sosial ini dengan sebaik-baiknya, karena tidak bisa kita bendung
apalagi Gen Alpha ya. Sekarang yang orang tuanya juga sebagian dari mereka Gen Z gitu. Mau nggak mau ya yang mereka ketahui dari mulai kecil mereka dengan HP, sehingga di saat punya anak ya biasanya jangan udah kasih HP, yang penting diem gitu kan gitu. Nah, ayo berarti kita budayakan seperti ini gitu kan. Jadi orang tuanya hadir, dirasakan kehadirannya, kemudian tuntut mereka, dampingi mereka, dan arahkan mereka dengan konten-konten yang memang membangun kebaikan dalam agama mereka gitu kan. Baik. Ya. Itu sih mungkin Abi. Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi Bri. Ya. Cukup sepertinya yang disampaikan. Masya Allah. Sudah cukup ya. Cuma ada tambahan sedikit. Ya, jika kita sendiri belum bisa mencontohkan untuk bermedia sosial yang baik, jangan harap anak-anak kita bisa bagus atau bisa baik dalam bermedia sosial. Kalau kita pengen ngajari anak-anak kita untuk lebih sedikit menggunakan media sosial, kitanya dulu mulai dari orang tuanya sedikit. Jadi kalau misalnya di rumah nggak penting-penting amat, ya ngapain sih main HP gitu, mending main sama anak gitu kan. Seperti itu, karena kaidah mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih ngena, nasihat dengan perbuatan lebih ngena daripada cuma omongan doang. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Alhamdulillah. Tapi ini bukan closing statement ya? Bukan. Ini baru tentang kepekaan, ya, bahwasanya ada orang tua nih, ya, ada suami nih, ada istri nih, ini ada anak nih. Kepekaan untuk apa? Respon cepat. Respon cepat. Kalau tadi Ustaz Hibri sampaikan tuh terhubung. Jadi jangan sampai terkoneksi, jangan sampai ya cuma connect doang. Enggak cuma connect doang gitu, tapi nggak bisa terhubung dan terasakan. Baik, ini Masya Allah. Kita kalau dari Ustaz mungkin ada yang ingin disampaikan nih perihal kehadiran. Kami teringat yang pernah disampaikan oleh Buya di saat di keluarga, kalaupun harus membuat adanya media sosial itu hadir menggunakan handphone dan seterusnya, tentu membuat komitmen. Jadi izin dulu. Jadi alangkah indahnya kalau seorang suami meminta izin kepada istrinya untuk menggunakan HP, baik urusan keluarga ataupun urusan dakwahnya. Begitupun istri, alangkah indahnya minta izin untuk menggunakan media sosialnya, sehingga di situ ada ruh kehidupan dalam keluarga. Ada rasa kehadirannya. Baik, Masya Allah. Closing statement dari Ustadz Hibri. Silakan. Jadi dari yang kita bahas tadi, bahwasanya media sosial adalah alat ya. Kita jangan sampai dikendalikan oleh alat, tapi kita lah yang mengendalikan alat. Dan agar kita bisa bijak dalam media sosial, ingat selalu ada yang namanya jejak digital. Apapun yang kita lihat di situ, apapun yang kita upload di media sosial kita akan ada jejaknya. Dan bisa jadi jejaknya itu dilihat oleh anak-anak kita, dilihat oleh cucu-cucu kita, ya kan? Yang suka misalnya ya joget-joget di TikTok, nanti anak kita lihat, anak cucu kita lihat, dan akan mengikuti seterusnya. Jadi bijaklah dalam bermedia sosial, dan kita gunakan media sosial kita untuk kebaikan, untuk menambah ilmu, bukan untuk sesuatu yang merusak atau sesuatu yang merugikan kita ataupun merugikan orang lain. Baik, itu saja. Baik, Masya Allah. Luar biasa. Ya. Baik, dari Ustaz Rizky. Baik, mungkin Al-Fakir menambahkan ya. Memang kita hidup di akhir zaman ini dengan kemajuan yang sangat pesat, kita juga tidak bisa membendung adanya media sosial, kita tidak bisa buang sekaligus. Jadi bagaimana kita menjadikan media sosial ini sebagai untuk menjadi wasilah gitu kan. Kita gunakan media sosial ini secukupnya dengan etika-etika yang sudah kita sebutkan gitu. Pertama kita kuatkan dulu etika untuk memakai media di awal, kemudian selanjutnya adalah kita gunakan secukupnya saja seperti itu, sehingga tidak berlebihan dalam bermain media sosial gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Rizky. Sehat selalu, berkah selalu, dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajat dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekali lagi juga terima kasih kepada Ustaz Hibri. Semoga berkah bersama keluarga tercinta. Dan memberikan banyak manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Ustaz Rosyad, kita harus berakhir dalam program yang satu ini. Semoga kita ketemu kembali dalam program-program yang mulia lainnya. Semoga berkah selalu juga buat Ustaz Rosyad. Terima kasih buat semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wajah TV dimanapun berada, dalam bincang spesial Ramadan saat ini kita ingin mengambil satu kisah yang sangat berarti bahwa baginda Nabi Muhammad SAW lebih menjadi media sosial kita yang paling tepat. Kenapa? Karena beliau mengajak, bukan memerintah, tapi beliau mengajak. Bagaimana Sayyidina Hasan wal Husain yang beliau diajak untuk ikut sholat, bagaimana cara sholatnya Rasulullah. Sehingga jadilah kita orang tua yang membawa anak kita, cucu-cucu kita dengan akhlaknya kita, dengan kepribadian kita, dan kenalkan kita dekat dengan Allah agar anak cucu kita juga kenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, siapa diri kita, itulah akan hadir dalam anak cucu kita. Kami pamit dalam program Bincang Spesial Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BASTEX.